Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hadir kembali berani mencari karena jawaban tidak datang sendiri. Ada Dr. Igun Winarno, spesialis anestesi. Halo, selamat pagi, siang, atau malam nih. Pagi, kemari pokoknya kita sapa. Salam anestesi ya. Gimana tuh kalau Datang bius tidur bangun. Dokter, kenapa ini dokter ikut dulu di sambil ini anestesi ya? Aduh, kalau kita bicara tentang anestesi ceritanya panjang ini. Oh, gitu. Ceritanya panjang. Karena pada prinsipnya saya sebenarnya pertama dulu cita-cita asli saya itu pengen jadi pegang pisau lah. Oh, sebenarnya. benar. Oke. Tapi ya karena banyak faktor kendala yang menurut pertimbangan saya gitu. Akhirnya itu stagnan. Cita-cita itu stagnan. Pada suatu waktu hanya titik ada seorang sahabat saya yang nanti ada nih di dalam ini nih, Radar Juang. Oh. Yang pada satu titik Kun, iya, kamu sekolah nggak gitu? Oh ya sekolah, kalau sekolah datang, nah itu akhirnya saya masuk ke anestesi dan ternyata Tuhan itu maha adil. Ternyata itu adalah dunia saya gitu ya. Akhirnya menemukan dunia. Yes, menemukan duanya anestesi. Anestesi. Tapi ini asli Purwokerto ya, lahir di mana? Itu asli, saya tuh asli Purwokerto, Banyumas PA ya, Igun Winarno PA. Oh. Banyumas asli. Asli ya. Berarti ngapak asli. Ngapak asli, wah saya kawin, kasih ngapak asli dan makanya saya back to desa ya, kembali ke desa. Saya di Banyumas kali di wilayah Cibarang, tepatnya di Bakuncen, di desa Banjaranyar sana. Saya bisa akhirnya ya begitulah. Menjadi raja di Banyumas. Oh iya dah. Aku kayaknya. Oke, berarti ini pendidikan di mana kedokteran nih? Oh ya kebetulan dulu ya ini juga yang namanya berkah itu sulit ya gitu ya. Saya itu dulu dari sebuah SMP desa ya, masuk ke sebuah SMA ya baru berdiri lah. Saya angkatan ketiga tuh di SMA Islam Pak Ulumuruda Bumiayu ya. Tapi ya kalau kita bicara sejarah gitu ya, kita bicara masalahnya. Satu waktu itu saya pernah melihat ada tulisan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Dan saya harus bisa masuk ke sini gitu loh waktu itu loh. Ada panggilan jiwa. Ada panggilan jiwa. Kayak listrik kan? Ya dapat ya. Itu saya nggak mikir sekolah saya sekolah baru, sekolah apa pokoknya yang penting saya harus masuk sana gitu. Tapi ya alhamdulillah itu Tuhan itu mengadil ya gitu dan saya bisa akhirnya masuk Fakultas Kedokteran Undip. Anda dari mana? Kita seangkatan orang ya. Akhirnya masuk Undip itu, alhamdulillah ya. Akhirnya lulus juga di seorang. Tapi waktu kuliah beliau ini kan kelasnya anak-anak pintar itu tuh ya. Ngaranya. Karena lu kan sering terlambat ya kan kalau datang. Oke, nah tadi itu sudah menemukan dunianya di anestesi. Yes. Gitu ya. Mungkin tuh ada beberapa teman-teman kita nih masyarakat yang belum mengerti tentang anestesi ya karena tidak banyak pasien yang langsung ketemu dengan dokter anestesi kan. Nah, mungkin bisa diberikan sedikit lah clue tentang anestesi itu seperti apa. Oh iya. Sebenarnya tidak benar juga ya kalau tidak banyak temu dokter anestesi karena harusnya temu itu. Karena kalau kita bicara dokter anestesi kadang-kadang orang itu hanya sekedar bilang use ya. Tapi kalau kita ingin berbicara yang sejatinya dalam sebuah proses operasi itu, mestinya seorang dokter anestesi adalah seorang yang menentukan jalannya operasi itu akan berjalan mudah atau tidak. Oke. Karena di sini mesti diingat, kalau dokter anestesinya nggak bagus, pasiennya korek dan lain sebagainya, operator pun akan merasa sulit. Sebentar, apa itu korek? Korek itu apa ya? Gerak gitu loh, gerak organ bahasa Jawa ya. Oh akhirnya gerak-gerak operator, ya dokter bedah kan Tidak sulit, kooperatif ya. tidak kooperatif, bahkan sulit gitu. Misalnya itu bukan hanya itu, yang menjaga tekanan darah, yang menjaga jantung, menjaga pernafasan, itu dokter anestesi. Dan itulah enaknya anestesi. Sebenarnya anestesi itu ranahnya mulainya itu dari mana? Endingnya di mana? Oh, anestesi itu ranahnya dimulai dari pertama ya, jelas dari pertama gitu, dari
kita mendapatkan konsul istilahnya dari dokter operator, dokter bedah, dan mestinya dari awal kita sudah ketemu dengan pasien itu, kita melakukan asesmen pra-anestesi ya, dari kita mengenal dari cembepal, kaki apa yang kemungkinan faktor pemberat dalam proses pembiusan, itu seperti apa, dan strategi kita nanti seperti apa, rencana anestesi kita seperti apa, itu harus sudah ada di depan. Semestinya seperti itu. Berarti kan dokter anestesi itu juga menjamin keselamatan pasien dan keselamatan operator ya? Ya, Dokter bedahnya ya? saya makanya sorry mohon maaf nih. Saya selalu mengatakan sebenarnya profesi dokter paling keren itu dokter anestesi. Kata Mengapa? dokter anestesi itu ya? Iya, kata saya ini. Mengapa demikian? Coba Anda bayangin, kalau seorang operator dokter bedah, customer-nya siapa? Pasien. Pasien. Tapi kalau dokter anestesi, customer-nya siapa? Ya pasien, ya dokter bedah. Jadi sisi kasarnya jadi bagaimana kita itu bisa menservis mereka, merasa nyaman, kerjanya enak, nyaman, sehingga mereka senang. Berarti memang sebenarnya tanggung jawabnya lebih besar deh ya? Besar, Karena tanggung jawabnya sebelum besar. operasi ada sudah memilih dulu. Selama operasi bertanggung jawab ya, Yes. terhadap keselamatan pasien, Keselamatan pasien. kelancaran proses operasinya. Setelah operasi masih punya tanggung Masih jawab, punya tanggung jawab. sampai bangun. Bukannya sekedar sampai bangun, sampai selesai operasi itu. Ada yang mengatakan 1 kali 24 jam sampai 3 hari. Bagaimana kita menjamin pasien ini tidak nyeri, tidak apa, komplikasi dari operasi, komplikasi anestesi. Kita sebenarnya masih ada di ranah di sana. Berarti bukan berhenti di saat bangun Oh ya? enggak, sejatinya enggak seperti itu, pemahamannya enggak seperti itu. Luas, anestesi itu luas. Pantas ya, bisa anestesi luas-luas ya. Badannya luas juga nih. Iya. Setelah masuk nih di dunia peroperasiannya, peranestesian, pembiusan, kira-kira menemukan tentang filosofi kehidupan atau sesuatu yang lebih spesial dari itu mungkin ya, dari Ya. kehidupan. Sudah pasti ya, karena bagi saya itu justru kalau kita masuk di dunia anestesi, saya itu lebih mengenal bagaimana manusia itu tidak ada apa-apanya gitu. Dan kadang-kadang kalau yang kita tidak memahami justru kita menjadi manusia yang sombong ya. Tapi kalau di anestesi enggak. Makanya bagi saya loh ya, bagi saya pribadi, mati hidupnya pasien kan bukan kita yang menentukan. Sukses tidaknya operasi bukan kita, tapi Allah, ya kan? Kita bergantung ke sana ya. Sama mudah-mudahan semuanya sih nanti baik lah ya. Makanya saya selalu mengatakan kepada pasien, insya Allah ya, saya sebelum mau mulai itu pasti saya mengajak pasien, Bu, saya dokter Igun, saya dokter biusnya, ya mudah-mudahan mari kita sama-sama berdoa. Saya pasti mengajak, Hasbunallah wa ni'mal wakil, wa maula wa ni'man nasir, la haula wala quwata illa billah. Jadi kita tuh gak ada apa-apanya di sini. Yang menentukan yes or no-nya ya jelas yang ada di atas. Kita hanya berada dalam ranah ikhtiar kita secara keilmuan, secara filosofi kehidupan, secara attitude ya. Nah, itu yang kita jalan. Nah itu berarti kalau aku lihat ceritanya dokter anestesi itu ya sebenarnya bisa ada 2 kemungkinan tuh. Yang satu mungkin religinya akan semakin bagus karena menyaksikan proses kehidupan gitu ya. Yang satu mungkin menjadi lebih sombong kan. Nih aku tuh yang bikin tanya betul. Nanti kamu bisa bangun nggak tergantung aku kan bisa kayak gitu. Iya betul, itu tepat sekali, makanya di dalam proses pendidikan itu betul-betul harus di ranah kita itu ranah upgrade ya, dari yang nggak ngerti itu harus benar-benar dibekali dari sisi itu gitu. Karena apa? Anestesi itu dari sisi etika juga memegang peranan yang sangat penting loh. Iya betul. Sekarang coba bayangin, pasien ditidurin, udah ngerti apa-apa kan? Iya. Mau kita apa-apa kan, mau pasien tahu? Nggak ngerti apa-apa gitu. Nah, makanya kalau etika seorang anestesi nggak bagus, wow, dunia itu bagikan wow. Yo, banyak sekali kesempatan gitu, banyak sekali kesempatan yang ada di situ. Tapi insya Allah, ya walaupun ada ya kisah yang seperti itu kan ada aja kan. Tapi insya Allah mudah-mudahan Allah menjaga kita semua lah. Tapi itu hanya oknum saja lah ya, jadi masyarakat jangan kemudian menjadi takut. Ya mesti itu hanya oknum, dan mudah-mudahan ya mungkin 1 berbanding sekian banyak sekian lain seperti itu. Iya, oke.
Nah, berarti jam kerjanya dokter anestesi itu berapa jam sehari? Bisa 24 jam. Malu nih kalau kita mau jawab. Makanya saya hari ini buat lagu 1 Mei gitu. Iya. Ya begitulah ya. Kan ada operasi elektif, ada operasi situ, ya kan semuanya itu perlu kehadiran dokter anestesi kan. Iya, makanya tuh kita tuh mempunyai keluarga ya. Itu berat juga gitu. Dalam artian keluarga harus memahami kita. Ya itu penting. Karena dokter anestesi itu kerjanya tidak berdasarkan jam. Kita bekerjanya jelas 24 jam sehari. Makanya kita kalau nggak bisa memanage, iya 7 kali minggu gitu ya. Kalau kita nggak bisa memanage waktu dengan baik itu benar-benar ya Allah. Tapi kalau Tuhan Maha Adil lah, pasti kita diberikan kekuatan. Karena kita di samping pegang operasi kan kita juga pegang ICU. Oh ya betul. Jam berapapun kita ditelepon, ada apapun pasien masuk ICU kita Jadi dikonsulin. sebenarnya dokter anestesi itu nggak pernah ketemu pasien yang ringan ya. Iya. Pasiennya berat semua itu. Makanya berat semua, makanya kita harus benar-benar mempunyai kekuatan ke yang di atas itu harus besar gitu ya. Ya makanya kalau kita cerita tentang pasien ICU ya itu lebih dalam lagi gitu. Iya. Kalau kita bisa ngambil hikmahnya, kita akan menjadi semakin bagus ya. Ya, Semakin dekat sama semakin dekat pada Allah itu. Ini buktinya, guys, jadi ustadz. Sekarang jadi ustadz juga selain dokter anestesi. Nah, iya. Nah, tadi kan kerjanya udah 24 jam sehari, 7 hari seminggu, tapi ternyata masih bisa produktif nih guys. Bikin buku sudah 11. 11, saya udah dapat 11 buku. Terus kapan bikinnya ini? Gimana ini? Ya inilah enaknya seorang dokter anestesi ya. Kita kan mengenal yang namanya waspada dasar netra ya. Dialog kita itu bukan hanya sekedar mata, bukan hanya tangan, tapi perasaan, kuping dan lain sebagainya. Dan makanya saya itu Maksudnya jelasin tuh maksudnya. waspada dasar netra. Ya kita kan dalam kita sudah mulai tindakan anestesi, kita memonitoring, ya kan? Waspada kan, dasar netra dari 10. Kita dari mata, panca indera organ kita untuk bagaimana pasien-pasien itu tetap bisa stabil. Tapi kan kadang-kadang kita sudah terlatih ya dengan kognitif kita sudah terlatih. Jadi kadang-kadang kita, mengapa saya bisa menulis salah satunya itu yaitu ini di dalam kamar operasi kita sambil nulis gitu loh. Kadang-kadang kita sambil menulis, tapi kan kuping bisa terdengar gitu. Makanya dalam monitornya kan berbunyi, ada sedikit kita berubah sedikit aja, jadi pasti kita oh ya betul. Oh berarti udah sensitif sekali ya? Udah, insya Allah sudah sensitif. Kalau dokter anestesi insya Allah sudah terlatih dari mulai sekolah. Oke. Ini Sela-sela waktu menunggu pasien bangun, bikin ya. Di samping itu ya kadang-kadang kalau pas hari libur, saya justru kalau lagi boring, hiburan saya itu biasanya menulis. Saya kalau lagi boring misalnya di hiburan saya menulis. Ini ada satu buku nih, ini buku yang memoir anestesi ini. Ini sebenarnya aslinya ini saya dari zaman residen. Enak, sebentar. Ini nulis buku udah sampai 11, mulainya kapan? Saya tuh sebenarnya hobi nulis itu dari SMA ya, dari SMA saya udah mulai hobi menulis. Kemudian waktu di kuliah itu dulu, itu kan kita ada majalah Pulsa kalau nggak salah ya. Bukan Bobo ya? Bukan. Saya itu di dalamnya dulu seperti itu dalam menulis. Pulsa, aku dengar gitu. Iya. Iya. Dan ini di zaman residen saya lebih kuat lagi untuk menulis. Ya, yang mulai dicetak menjadi buku dari tahun berapa? Sebenarnya dari residen saya udah buku cuman belum ber-ISBN. Saya menyetak buku dan sering di fotokopian depan memoir anestesi itu. Kalau saya nulis dosen ngomong, konsultan ngomong, saya tulis, saya kembangin. Sampai akhirnya kemarin kita wujudkan menjadi 2 buku ya, memoir 1, memoir 2 dan alhamdulillah ini ya sudah beredar lah. Ini 11 buku dalam kurun waktu berapa tahun? Ya dari mulai saya kuliah
tak simpen akhirnya diperbaiki. Termasuk ibu yang kalau nyetak pertama secara resmi itu ini apa yang Radar Juang. Yang secara resmi pertama itu Radar Juang. Ini tahun berapa nih? Ini tahun berapa ya? Berarti pas BWC itu sekitar berapa tuh? BWC BWC ya? pertama itu. Yang saya mencetak resmi itu. Iya. Ini kan habis itu terus produktif tiap tahun kayak ada ya. Itu tiap tahun ada. Nah, aku pernah bikin buku sekali selesai. Belum ada lagi. Ini sudah tahu-tahu 11 aja. Nah, dari 11 buku ini apakah ini ada satu benang merahnya ataukah memiliki tema yang berbeda-beda gitu? Sebenarnya memiliki pada prinsipnya ini semua sih berkaitan dengan saya secara pribadi ya. Sebenarnya kayak semacam contoh lah, ini buku Radar Juang. Ini kan sebenarnya ada kisah Radar Juang 1, Radar Juang 2 ini. Ini kisah tentang pertemanan saya di dalam koas. Oke, berarti ini yang cerita kehidupan kita ya. Iya. Terus memoir true story. Iya, true story. Kemudian memoir catatan dari zaman presiden ini. Memoir anestesi ini kan ada 1, 2 sebenarnya. Memoir anestesi nih. Ada memoir hospital crash. Ini true story juga. Ya, true story, tapi isinya ilmu. Kalau ini tentang ilmu. Keilmuannya. Ini menurut novel cerita. Kalau ini sebenarnya tuh kayak ada masyarakat umum ini, dokter kenapa aku bisa sakit? Kenapa aku bisa sakit? Nah ini banyak pertanyaannya untuk masyarakat umum sebenarnya itu. Ini penting harus dikasih tahu teman-teman. Terus kalau yang ini apa, Darab Baitullah, ini adalah ya cerita. Iya, setelah haji saya mengambil beberapa cerita-cerita di dalam setelah haji itu saya masukkan ke situ. Kemudian hospital crash ini tentang bagaimana memanage konflik di rumah sakit ini. Wah, ini mulai pakai. Iya. Kita mulai memanage rumah sakit itu. Iya, mulai rumah sakit. Dan kalau ini drakor nih. Penggemar Gacin. Masih sempat nonton Gacin. Wah, masih ya. Hiburan terkuat itu, Gacin. Gimana maksudnya nggak efektif banget ya, begini ya. Masya Allah. Jadi yang ICU nih, catatan ICU itu sebenarnya pecahan dari memoir ini. Oke. Ini sebenarnya kalau dulu di memoir ada tentang ICU-nya, tapi saya pecah sendiri. Kan ada 1, 2, ini pecahannya ketiganya sebenarnya di ICU. Kalau yang ini sudah ada dia termasuk kerjasama dengan Gramedia, jadi ini ada di Gramedia. Oh, ini ada di Gramedia ya? Ini ada di Gramedia. Oke. Dan ini yang terakhir? Yang terakhir ini. Yang terakhir itu The Quest. Iya, baru 20 April kemarin. 20 April tahun ini ya? Tahun ini baru terbit keluar. Boleh nggak dikasih ini nih, mumpung buku yang paling baru, bisa dikasih apa nih, spill ke teman-teman nih bukunya, isi bukunya. Oh, boleh banget nih. Kalau ini tuh sebenarnya berisi buku realita kehidupan saya ya, karena terus terang saya kan di rumah sakit, saya selalu kepala diklat ya. Orang yang di sini kebetulan saya juga seorang ketua komite medis di sini. Terus saya pegang ketua komite mutu, ya. Komite mutu, kepala diklat. Dan saya seorang supir rumah sakit itu, supir dari dinas akreditasi. Jadi secara umum saya memahami tentang pola leadership di rumah sakit. Dan kebetulan kemarin ada salah satu tokoh lah yang saya sedikit diambil role dalam cerita ini, itu tentang bagaimana memimpin sebuah rumah sakit yang baik berkembang. Salah satu contohnya adalah RSUD Cibarang ya. Dimana kebetulan saya dari Cibarang ya sekali lagi, jadi berkembang, bagaimana manage ya, salah satunya ya Cibarang menjadi rujukan tertinggi di wilayah kabupaten untuk BPJS. Ini adalah tentang manajemen semuanya, bagaimana mengelola dari pertama, insya Allah lengkap. Jadi kalau para manajemen yang ada di rumah sakit, terus para ruang sebenarnya layak untuk perlu membaca ini. Nanti kita bikin bedah buku gimana ini? Boleh, rencananya memang ada buku ini. Oh, di mana? Kalau dulu kan kemarin ada yang profesional ya, dan SDM profesional di rumah sakit kan belum ada, pernah kita bedah buku di Jawa Heritage itu. Oh, aku nggak ngerti. Iya, ini rencananya juga nanti kita akan bedah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Pasti ada manfaatnya.
dari 11 buku yang paling berkesan itu Dokter Ikun, ada nggak? Paling berkesan Atau paling memiliki histori yang spesial gitu? ya sebenarnya kalau kita berbicara memiliki histori paling spesial ya Radha Juang ya. Oh, ada Juang. Iya, karena di situ Menemukan. karena di situ realita kehidupan kita mau dengan sang istri. Itu dia. Saya ada di situ ya, Bun? Ada juga kayak Saya gagal berusaha dulu. Oke, berarti ini sangat layak untuk dimiliki, ya, karena ilmu ini ilmu yang wajib dimengerti sebenarnya ya, dan ilmu mahal sebenarnya, tapi bukunya nggak mahal. Jadi silahkan cari, tadi sudah ada di Gramedia. Nah kalau misalnya pengen yang nggak ada di Gramedia gimana caranya ya? bisa sih sebenarnya nanti bisa dikorek aja di Oh gini deh, buku-buku Igun Oke. Instagram. Oh di IG ya? Di IG buku-buku Igun itu ada. Oh ini nanti kita tulis tuh di bawah. Cuma ini saya mau kasih bonus nih untuk pemirsa. Kalau ada yang kasih komentar yang paling bagus, nanti kita kasih buku, salah satu bukunya dari Dokter Ikun. Nanti kita kasih bonusnya. Ada berapa ya? 10 kali ya? 11, ya ada 11. Bukan, kamu itunya. Oh iya. Apa 5 orang ya? 5 orang dengan komentar terbaik. Kita pilih nanti, kita kasih bukunya Dokter Ikun. Mau request judulnya juga boleh, mau bikin yang mana. Jadi nanti sesuai dengan minatnya. Kalau jangan-jangan pengennya manajemen dikasihnya ICU nanti. Aduh, saya baru pengennya yang itu. Tapi kalau bisa jadi pancingan ya. Siapa tahu jadi dokter anestesi gitu ya. Bener gitu, jadi silakan ya. Kemudian berarti nih ya wakil Dokter Ikun tuh kan sudah full. Terus ada me time-nya kapan ya? Ya, kalau kita berbicara me time memang itu waktu yang benar-benar kita harus benar-benar free gitu, harus benar-benar menggunakan free. Kita pada hari itu berarti bukan hari yang sehari-hari ya, karena sehari-hari kan terus terang saya jam 6 udah berangkat, jam 7 udah berangkat, ya kadang-kadang pulang, ya mohon maaf nih ya pulang jam 12, jam setengah 1, kadang-kadang setengah 4 udah bangun ya, terus ya biasa lah ikhtiar kalian di atas gitu kan. Iya terus sampai ini ya kadang tidur pun kadang-kadang nggak sampai 3-4 jam per hari. Itu me time saya dengan yang di atas ya. Kalau yang dengan keluarga mau tidak mau ya pagi pada saat makan biasanya kalau sempat makan atau ini kita benar-benar harus benar-benar lost. Benar-benar lost. Kita harus benar-benar waktunya itu hari Minggu, hari apa itu harus benar-benar kita manfaatkan dengan sebaik-baik. Yang sebaik kita mau apain ya, yang keinginan kita gitu ya. Memang keluarga harus bisa memahami. Iya. Saya sangat salut dengan istrinya berarti. Makanya jangan jadi dokter istri, dokter anestesi. Iya, jadi dokter anestesi aja. Nah, ini nih, bagaimana menjaga konsistensi dalam menulis hingga mencapai 11 buku. Ya sebenarnya begini sih Dokter Nani ya. Jadi saya itu sebenarnya tipikal orang belajarnya itu dengan cara menulis. Saya itu belajarnya dengan cara menulis. Jadi saya kalau ada suatu masalah biasanya saya menulis gitu loh. Saya tulis. Makanya saya kan punya web ya. Pacaran juga pakai surat. Ya. Saya sudah cintai. Sebenarnya kalau dulu nggak masih itu bisa dijadikan itu loh. Iya, jadi kumpulin gitu. Iya. Jadi saya menulis itu, makanya saya punya web. Saya kan ada ikon winarnoblogspot.com ya. Ada juga ikon winarno.com gitu ya. Dan saya juga rajin menulis kebetulan di webnya rumah sakit, di webnya diklat gitu ya. Itu insya Allah banyak lah tulisan saya di situ. Jadi saya pada justru lagi menjaga konsen menulis ya gitu, saya tetap menulis. Apalagi sekarang ya udah dari adanya AI kan lebih enak lagi ya gitu. Nah, gimana menjaga originalitasnya tulisan kita dengan AI itu? Ya sebenarnya mudah juga ya, karena di dalam dengan AI kan kita sebenarnya konseptual pikir ya.
konseptual pikir dan kita menulis, tetap menulis gitu. Sekarang AI itu enaknya kalau bagi. Editor ya. Nah, kalau saya itu justru bukan dia, tapi dia sebagai editor. Karena kan dia udah bisa editor saya EYD gitu kan udah pas gitu loh. Tapi konseptual pikir tulisan saya tetap nuliskan tetap. Nanti tolong editkan ini. Iya Gitu. kan, ya oke. Oh, jadi sekarang editor nggak laku banyak. Aduh, saya editor tuh berat nih. Tapi tetap beda kok. Tetap kalau Iya. dengan bahasa editor tetap kelembutan dan sebagainya itu tetap ada. Ritmenya, ya. Ritmenya tetap ada. Terus beda dirasakan. Nah, menurut dokter Iku nih, apakah seorang tenaga kesehatan atau misalnya dokter nih perlu untuk menulis? Kalau saya berpikir sok pasti itu perlu menulis, apalagi saya sebagai seorang surveyor. Mengapa demikian? Kata kuncinya kan ada, kalau seorang nakes apa? Tulis apa yang kau kerjakan apa yang kau Tulis. Jadi kalau kita menulis dokumen rekam medik. oh ya? ya pasti. Saya bukan kita menuliskan deskripsi. Betul. Deskripsi apa yang kita lakukan di situ. Itu minimal itu bisa menulis itu dengan sebaik-baiknya. Nah, sekarang gini, kalau kita berbicara tentang menulis ya gitu. Coba ini kita ngomong kayak gini, kalau tanpa dokumentasi hilang. Kalau menulis terdokumentasi dengan baik sampai kapanpun. Nah, itulah kemudahannya untuk menulis. Jadi, ayo kita menulis. Dari anak ada yang mengikuti nggak kira-kira? Sampai detik ini belum ya, tapi saya kalau lihat naga-naganya sih anak perempuan saya, wah, dia juga sebenarnya lebih menulis, tapi masih ada malas-malasan kayak gitu lah. Sebenarnya ada sih. Tantangannya lebih. Cuman belum ada apa istilahnya itu titik temu untuk yes mulai menulis. Tapi kadang-kadang dia saya Tandanya sudah ada tuh ya belum di sini. melihat Sama. menulis. Tuh, ini berarti nggak ada waktu yang nganggur ya. Waktunya kepake semua loh. Ya enggak sudah sih. Dari pagi sampai pagi lagi. Nah, biasanya kalau nulis tuh ada ritual-ritual tertentu nggak? Apa spontan aja? Apa mesti? Biasanya kan gini, kalau mau nulis bentar nih, saya harus ada cemilannya, harus ada minumannya. Nah, itu kan ritual. Nah, itu gimana nih? Ritualnya cuma satu. Apa tuh? Kopi. Oke. Itu kopi aja sih. Saya temen nulis itu kopi. Itu kalau seandainya yang memang nulis saya niatin. Betul-betul aku mau nulis dari biasanya aku benar-benar saya itu kalau menulis tuh bisa 24 jam loh. Dari pagi. Saya itu kalau pas mulai niat nulis gitu ya, itu dari pagi bisa. Lagi mood gitu. Kalau lagi mood itu bisa bangun istirahat sebentar. Karena yang bikin nggak sehat itu sebenarnya nggak bagus itu. Karena buat kaki itu jadi kurang gerak, ya stagnan, pembuluh darah gitu. Paling sholat kan, kita kan hanya sekedar berhenti itu sholat, kadang-kadang seperti itu. Nah, berarti kan harus diimbangin sama olahraga nih. Yes! Jangan kok nggak sholat lagi ya. Gitu ya. Gak jadi dia bilang nanya. Karena kemarin tuh, zaman aku masih kuliah, aku olahraganya top-topan sekarang, waduh. Iya. Mungkin ada yang bisa disampaikan ke tenaga kesehatan yang lain, dokter atau apapun lah ya, yang punya passion juga dalam menulis, kira-kira. Ayo buat teman-teman semuanya sekali lagi ya, buat kita pengalaman Anda itu sangat bermanfaat buat pasien-pasien ya. Kalau Anda menulis dan insya Allah itu akan bisa dimengerti oleh pasien dan bukan hanya pasien, dan masyarakat secara umum. Dan ingatlah, kalau orang sampai ngerti tentang tulisan kita, memahami tulisan kita, mengerjakan tulisan kita, apa hadiahnya? Amal jariah. Yes! Amal jariah biarkan terus mengalir dan insya Allah siapa tahu pada saat kita, wah ini dakwah nih, kita cuma Siratal Mustaqim ya udah, ya Allah aku dulu baca tulisan dia ya Allah, tolonglah, bisa seperti itu. Kalau alam kita nggak ngerti kan, ya itulah. Mengapa harus kita semangat nulis teman-teman ya buat semuanya ya. Nah, sebenarnya dari dokter Gun sendiri,
Nulis ini bentuk pelarian atau bentuk passion, memang punya passion itu atau sekedar hobi atau gimana? Tiga-tiganya masuk. Oke. Tiga-tiganya masuk. Kalau yang jelas yang pertama hobi, yes. Saya hobi menulis ya, karena saya bilang dari dulu saya hobi menulis. Dan kemana-mana saya bawa laptop gitu, ya kan. Saya kemana-mana bawa laptop. Kemudian yang kedua, kalau memang itu hiburan, yes. Tadi saya bilang, saya kalau lagi stres justru makin banyak menulis. Itu sebagai hiburan saya adalah menulis. Karena ya untuk naik gunung saya udah nggak terlalu kuat. Emang pernah? Emang pernah? Ya pernah ya. Pernah ya? Oke. Pernah ya. Iya. Nah berarti sebenarnya tuh nggak ada ruginya kan ya kita menulis itu. Oh, justru malah lebih banyak positifnya kan. Dari banyak positifnya. Cuman kadang-kadang mungkin ini ya, yang ilmu kita juga mungkin sama. Kadang-kadang mengapa orang takut untuk menulis karena takut dinilai gitu loh. Nah itu dia. Takut dinilai. Takut dikritik. Takut ya kan? dikritik. Nggak siap. Nggak siap. Cukup aja. Komentar itu kadang-kadang memang rasanya. Nah kalau bagi saya itu cuek saja. Nah, untuk bisa membuat kita kuat, tidak terpengaruh hal itu gimana caranya? Ya, yang pertama kita ya tergantung ya kalau bahasa ini amalubinya kita kan ingin nulis itu ya. Kemudian pada saat nulis ini ya ilmu kita mungkin sama. Jangan sekali-kali kita itu mengedit sebelum tulisan itu selesai ya itu ya. Lakukan editing pada saat tulisan itu selesai dan nggak usah takut, share aja. Kemanapun kita share menulis, titipkan kalau belum punya ini titipkan ke web siapa gitu. Kalau mau ke webnya Dr. Igun boleh titipkan ke wetano.com itu bisa di situ di sini pun bisa mungkin Dr. Nami kalau punya web juga bisa itu menulis seperti itu. Apapun pasti ada manfaatnya insya Allah. Iya. Sekecil apapun. Sekecil apapun insya Allah ada manfaatnya tentang menulis itu. Sekecil apapun kalau itu menjadi amal jariah itu luar biasa. Iya luar biasa banget. Siapa tahu penolong kehidupan kita. Iya kan? Nah, tadi tuh salah satunya di sini kan menceritakan pengalaman-pengalaman ini, baik pengalaman pribadi, pengalaman pasien gitu. Pernah nggak ada konflik tentang etik? Misalnya kan kita ada mungkin cerita tentang pasien, tentang itu gimana nih cara memanagenya itu? Ya jelas ya. Kebetulan saya ini juga ketua MKK. Tambah lagi. Nah, ketua MKK ide jabatan diborong semua. Ya bang, bukan mas ya. Jadi ya kaidah-kaidah itu ya harus kita penuhi ya. Satu kalau kita menulis, membuat video. Kebetulan saya juga hobi video ya, editing video. Jadi satu ya kita harus izin. Kalau kita mau, tapi yang jelas biasanya kita anonim ya. Anonim. Atau kalau mau membuat nama juga nama samakan, ya. nama kita garanti kan nama semestinya. Dan jangan sekali-kali kita mencantumkan rekam medis, nomor rekam medis. Jangan sekali-kali kita ngambil rekam medis yang murni, kecuali mungkin kita sudah anukan sendiri lah ya, kita kembangkan sendiri yang tidak menunjukkan bahwa itu punya seseorang dan itu bisa mengarah ke orang tertentu. Mengarah ke orang tertentu itu jelas nggak boleh. Kalau seandainya itu ada dari izin tertulis kan gitu. Saya ingin mengambil kisah ibu, ingin saya tuliskan tentang ini, boleh nggak Bu? Boleh, izin lah itu kalau semangat bagus. Itu kayak sebenarnya hospital keras ini kan sebenarnya ya cerita kosongan tentang problem di rumah sakit yang dihadapi, problem solving di rumah sakit sebenarnya. Tapi ya saya tanpa nulis nama-nama real. Sebenarnya sih ada lebih mudahnya ya kalau masalah ilmunya dulu ya. Kalau kita mau ngambil ceritanya seseorang, kita tinggal rubah aja misalnya sebenarnya seorangnya perempuan di tombol kita jadikan cowok gitu ya. Jadi kan pasti tidak akan mengarah ke seseorang. Misalnya orangnya cantik dibikin yang biasa aja. Kalau yang cantik, kalau yang cantik bikin tulisannya cantik banget. Bagaimana kita menggambarkan seorang yang cantik gitu? Iya gitu. Jadi itu akan mengacaukan pembaca untuk mengarah ke seseorang tertentu gitu kan. Tapi tetap sesi pertama itu izin. Tetap kalau seandainya ada ini, mohon maaf gitu loh. Kalau mereka terpaksa nggak izin, ya mungkin kita baru lakukan yang improvisasi yang demikian. Ini kan ada 11 buku. Kira-kira masih mau bikin buku lagi nggak nih? Wah,
Ya kalau kita berbicara seperti itu sebenarnya nggak ada batasnya. Terus terang mohon maaf ya. Apa kira-kira ada target tahun sekian atau usia sekian aku mau nulis lagi? Oh, Nggak kayak gitu nggak? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Karena sebenarnya ya mohon maaf nih ya, apa dari awal menulis mengapa akhirnya saya mencetak buku ini. Nah ya saya mencetak buku ini kan sebenarnya saya menganggarkan ya dalam saya anggaran tertentu lah gitu. Yang memang saya niatkan ini untuk mencetak buku tanpa saya berpikiran untuk mengambil keuntungan. Oh bener. Saya memang niatnya untuk mencetak buku. Tapi ternyata dari ini kan kok impas, jadi naik bisa buku berikutnya. Oh impas bisa buku berikutnya. Jadi masih bisa mencetak buku terus gitu loh. Emang cara distribusinya gimana? Cara penjualannya? Kok bisa impas? Ya dipromosikan. Ya memang susah. Karena masyarakat sekarang itu, terutama di Indonesia ya, kan lebih suka melihat video daripada membaca. Ya itulah. Dan hasil penelitian juga kan angka kesadaran literasinya kan sangat rendah. Nah itu kan tantangan berat itu ya. Ya memang gitulah, makanya kita ya saya tidak akan mengatakan bahwa buku tidak dijadikan sebagai orientasi bisnis ya. Mungkin bagi orang-orang yang benar-benar dijadikan orientasi bisnis, dia akan punya sarana-sarana tertentu ya. Aplikasi-aplikasi tentang penjualan buku kan sekarang banyak. E-book dan lain sebagainya itu kan banyak. Jadi ya jangan berhenti untuk menulis lah gitu. Iya. Dan tapi juga memang sebenarnya ada penggemarnya sendiri kok ya. Ya insya Allah ada lah. Dan tadi kita kan juga ya kalau yang memang kita akan mengejar buku itu sebagai sebagai penghasilan itu ya harus ada tertentu profesional gitu. Kalau saya belum sampai taraf ke sana karena secara hobi mencetak buku dan kebetulan gitu loh ada lebihnya dan itu bisa untuk berkembang biak. Termasuk sekarang lagi yang tadi ya dari OTW itu ada satu buku lagi. Itu sebenarnya buku itu nanti tujuannya untuk diri saya pribadi. Tentang bagaimana saya lebih dekat kepada yang di atas. Saya lagi menulis buku tentang Asmaul Husna gitu. Dan ini sudah sampai bab keempat, udah jalan bab keempat jalan. Udah nulis lagi ya? Ini Ini baru launching ya? Udah nulis lagi. Dan kalau kisahnya ini, wah ini cuma seminggu ini. Bikinnya? Nulisnya? Oke, 1 minggu ya, 1 minggu. Nah, tapi ya saya ngejar salah satu sahabat saya ya kebetulan Noise West ini ada cerita sahabat saya juga ya. Anda memimpin rumah sakit ya. Saya ngejar ini juga sebenarnya. Oh kemarin ya, dalam rangka beliau pernah tugas itu. Oh iya bagus. Berarti ya dong beliau ya, pernah tugas mendapatkan hadiahnya masuk dalam bukunya Dr. Ibu. Iya, mudah-mudahan lah. Iya, luar biasa ya. Ada nggak penulis buku atau tokoh literasi yang menjadi inspirasi atau menjadi favoritnya gitu? Oh ada banget. Siapa itu yang nulisan dari Rata apa ya? Itu saya saya kan insya Allah bukunya banyak suka lah. Laskar Pelangi itu terus, saya lupa itu. Saya otaknya sudah kebanyakan ketamin, udah kebanyakan apa? Terus juga tapi yang cerita kalau kakak sudah novel kayak Terele kan saya punya ambil serialnya, saya punya. Terus buku-buku cerita yang lain kan saya banyak lain. Kalau saya juga kebetulan hobi beli buku gitu loh. Kalau baca buku, ada target baca buku? Ya sebenarnya saya kemana-mana sekarang di tas biasanya saya bawa buku gitu. Sehari baca berapa jam? Kalau tasnya nggak ada. Nggak ada. Karena dengan adanya HP dengan kayak gini, saya sekarang sahabat saya itu ChatGPT gitu. Oke. Suruh carikan ya. Saya debat sama ChatGPT aja asik kan zaman sekarang ngobrol kan, iya kan? Nah gitu kan asik juga gitu cepat gitu loh. Padahal saya nggak selevel sama ChatGPT. Aduh. Berarti apakah nulis buku ini juga gara-gara mendapat inspirasi dari tokoh literasi atau bukan? Atau memang keinginan sendiri? Enggak sih sebenarnya kalau ini murni keinginan sendiri. Murni 100% keinginan sendiri saya menulis untuk hobi saya menulis, mengisi waktu, ya bersakil. Sebenarnya ini juga bisa menjadi sejarah ya? Warisan, jelas dong. Warisan, ya? Warisan yang akan selalu muncul tidak bakal diperebutkan anak, iya kan? Warisan yang apa ya? Itu tetap berguna warisan, tapi untuk diri kita sendiri, gitu kan?
Bukan hanya untuk benar, bukan hanya untuk orang lain, tapi kembali juga ke diri kita sendiri gitu ya. Yes. Jadi memang tidak ada kekinian sebenarnya menulis. Nulis terus, ayo. Nah, ya itu. Dokter Nani, buku kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, bagaimana cara memotivasi nih? Sebenarnya kalau kita melihat kondisi yang sekarang ini, yaitu satu, harus ditanamkan itu dari sekolah. Kalau nggak ditalimkan dari mulai sekolah itu juga sulit. Kemudian ekstrakurikuler atau perkumpulan itu harus segera ditanamkan. Menulis itu harus ditumbuhkan, nggak bisa tidak gitu loh. Ya, ditumbuhkan, ada sarana untuk wahana untuk berlatih menulis itu sendiri, ada wahana untuk koreksi itu sendiri yang bersifat membangun, tidak menghakimi. Karena sekali orang menulis dicap dihakimi, mandek dia henti ya. Ini yang sulit, makanya sebagai pendamping untuk menulis pun harus bijak dalam. Apa harapan Dokter Iko nih terhadap dunia kesehatan, kemudian terhadap dunia literasi? Harapannya itu sebenarnya begini, dunia kesehatan bagi kita adalah ramah ya, ramah untuk membangun branding diri kita sendiri, branding dunia dan branding akhirat. Jadi mulailah tumbuhkan dan rasa ikhlas untuk terus berkembang, dan jangan takut tulis sisi-sisi kehidupan yang kita alami. Kita dengan berpikir bahwa saya tahu, anak baiknya orang lain juga tahu, dan dengan niat-niat yang ingin menyampaikan informasi itu, insya Allah dunia nakes akan dijaga dengan knowledge-nya, dengan attitude-nya, ya, dan juga akan dijaga dengan literasinya yang bisa dipahami oleh masyarakat secara umum. Di samping dunia kesehatan yang bersifat khusus untuk tenaga kesehatan, itu kan secara resmi ilmiah. Tapi kalau dari sisi masyarakat umum, kemampuan kita menulis itu akan jauh lebih hebat. Seperti itu Dokter Nani. Luar biasa. Nah, jadi tadi pesan Dokter Ikun, mulailah menulis ya, apapun itu tulis saja. Jangan pikirkan orang lain, komentar orang lain, percaya pada diri sendiri dan yakin bahwa warisan yang kita berikan itu akan memberikan kebaikan untuk orang lain dan kebaikan pada diri kita sendiri. Demikian mungkin pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dokter Ikun. Sama-sama.